Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ruang kolaborasi topik 5. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya Anissa Dayatin, lalu yang kedua itu ada Rizky Mulyana, yang ketiga ada Ricky Chandra, yang keempat Selvi Octaviana, dan yang terakhir ada Umi Masruro. Nah, baiklah, untuk pembahasannya di sini kami akan mendiskusikan hasil kelompok yang ada di ruang kolaborasi topik 5. Di sini ada analisis kasus tentang seorang Diana. Nah, Diana ini adalah anak yang berusia 10 tahun. Wali kelas 3 Diana itu mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada kita sebagai guru. Jadi kita di sini seolah-olah kita sebagai wali kelas Diana ya. Nah, guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya Diana itu jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntunan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara melakukan asesmen pada Diana? Nah, kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap Diana? Jadi dari hasil diskusi kelompok kami sepakat untuk melakukan asesmen diagnosis awal, di mana asesmen diagnosis ini merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengetahui dan mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan daripada Diana, sehingga dapat dilakukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan kondisinya Diana. Nah, asesmen diagnosis awal ini tidak hanya dilakukan oleh wali kelasnya saja, tetapi juga guru lain, misalnya guru BK atau guru mata pelajaran lain. Selanjutnya, dilihat dari studi kasus tersebut, Diana ini perlu dilakukan asesmen ya kepada Diana dalam bentuk tes yang sifatnya itu lisan atau oral kepada Diana, karena tadi yang kita lihat ya, kalau Diana ini memiliki kelemahan pada hal membaca teks atau bacaan, dan juga diketahui bahwa Diana ini kemungkinan memiliki gaya belajar auditori. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Umi Masruro. Untuk Mbak Umi Masruro dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anis atas waktunya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Anis sebelumnya, bahwa Diana ini memiliki keterbatasan, yaitu bukan keterbatasan sih, ini lebih ke gaya belajar. Jadi gaya belajar Diana itu setelah dilakukan asesmen diagnostik, Diana cenderung memiliki gaya belajar auditori. Seperti yang kita ketahui, orang dengan gaya belajar auditori ini lebih mudah belajar atau memahami suatu konsep pembelajaran dengan mendengar. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran, nah kita juga menambahkan nih, selain asesmen kita juga tambahkan dalam proses pembelajaran, karena proses pembelajaran dan asesmen ini kan merupakan satu kesatuan. Jadi pada prosesnya kita bisa menambahkan media pembelajaran yang berbentuk audio. Misalnya ketika memberikan tugas, guru itu bisa menggunakan podcast atau video audio rekaman. Jadi ketika teman yang lain diberi tugas dengan tertulis, Diana ini kita berikan tugas dengan melalui rekaman audio yang nantinya dia juga menjawabnya dengan menggunakan lisan atau oral, seperti itu. Selain itu, kita juga bisa sebagai guru menambahkan materi pembelajaran tambahan kepada Diana, yang pastinya
kita lakukan di luar luar kelas seperti itu, misalnya pada jam istirahat atau pada saat kelas kosong atau pada saat pulang sekolah seperti itu. Dan selain itu kemarin kita tahu sendiri pada saat pembelajaran jarak jauh itu tidak efektif bagi Diana. Maka dari itu kita sebagai guru dan wali kelasnya kalau bisa menghindari pembelajaran jarak jauh atau yang bersifat online seperti itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Selvi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Uni terkait jenis asesmen yang tepat. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anis dan Mbak Umi, gaya belajar Diana ini adalah auditory. Oleh karena itu, kelompok kami sepakat bahwa jenis asesmen yang tepat digunakan untuk Diana membutuhkan lingkungan belajar tentunya yang pertama yang kondusif, kemudian tidak banyak orang dan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Sehingga jenis asesmen yang tepat digunakan untuk Diana adalah performance assessment dan self assessment. Kenapa assessment ini kami pilih untuk kasus Diana? Mbak Anis minta tolong digeser. Oke, karena menurut kelompok kami performance assessment itu bisa digunakan karena tidak hanya mengevaluasi pemahaman dari Diana tersebut, tetapi secara tidak langsung mengukur kemampuan bahasa Diana, meliputi kemampuan menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis pada proses pembelajaran sebelumnya. Jadi, antara guru dan Diana secara langsung melakukan asesmen, performance assessment dan self assessment. Nah, performance assessment ini bisa dilakukan secara face to face. Contoh misalnya ujian speaking bisa dilakukan secara face to face untuk Diana, kemudian self assessment juga. Alasan selanjutnya ini membuat Diana lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dia miliki. Jadi tidak terlihat oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari pemaparan oleh Mbak Selvi, yaitu jenis-jenis asesmen yang tepat. Selain kelompok kami mempertimbangkan bahwa jenis asesmen yang tepat yang pertama tadi telah dipaparkan adalah performance assessment. Lalu selanjutnya jenis asesmen yang tepat menurut kelompok kami yaitu self assessment. Mengapa kami memilih jenis self assessment untuk kasus Diana? Karena dapat diketahui bahwa teknik ini termasuk ke dalam asesmen as learning atau asesmen sebagai proses pembelajaran, yakni teknik di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan diri mereka sendiri. Sehingga pada kasus ini Diana dilibatkan sebagai peserta didik untuk menilai dirinya, sehingga Diana sendiri dapat mengetahui kelemahan dan juga kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk dinilai oleh guru juga, dan sehingga Diana mampu untuk mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran yang berpengaruh, untuk meningkatkan motivasi belajarnya juga, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap diri Diana sendiri. Baik, terima kasih. Dapat dilanjutkan oleh Pak Riki. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi saya akan melanjutkan pada hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan. Jadi pada kesimpulan ini, asesmen yang dilakukan di kelas harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari peserta didik sendiri. Jadi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi sebelumnya pada kasus Diana ini, pada
tahapan awalnya yang harus kita lakukan itu adalah mengumpulkan data dari Diana ini, seperti yang telah dipaparkan. Seperti Diana pada kemampuan belajarnya yaitu auditori, lalu dengan kesulitannya Diana dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Jadi pada beberapa data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya bisa kita lakukan asesmen seperti apa yang tepat. Kita menentukan asesmen apa yang tepat untuk Diana ini. Seperti yang telah disampaikan, yaitu asesmen yang telah kami diskusikan sebelumnya seperti performance assessment, lalu self assessment seperti itu. Lalu dalam penentuan asesmen apa yang digunakan, guru perlu memiliki pengetahuan tentang kemampuan awal peserta didik. Pengetahuan awal tersebutlah yang menjadi hasil profiling peserta didik atau dari background knowledge pada guru sebelumnya. Jadi bisa dari kita sebagai wali kelasnya menilai sendiri, atau dari Diananya sendiri memberikan informasi kepada kita, atau lebih lagi kita gali informasi dari guru-guru lain yang mengajar Diana ini. Bagaimana Diana di kelas, bagaimana perkembangannya pada pembelajaran lain, Diana itu seperti apa, seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan-rekan saya. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.